dari sisi sedimentary layernya. Jadi kelihatannya lebih dikontrol tadi faktor eksternalnya dia. Ada kemungkinan nggak sih tebal, ini kan tebalnya segini ya sih, Iya. CA3-nya, jadi lebih tebal apa gitu? Di sana dia jauh lebih tebal gitu kan. Jadi bisa saja dia lebih lama, kemudian CA-nya dia lebih abundant, dan di sana dia lebih tebal karena dia berada pada batuan yang lebih finer grain. Karena kalau finer grain itu dia punya radius pori yang itu dia kompatibel dengan ukuran isotop Ca kan, sehingga Ca-nya bisa ketangkap di sana ya, sehingga kemudian dia lebih mudah untuk sementasi dibandingkan dengan yang quartz grain seperti ini. Jadi ekspektasinya, dan kita memang jumpai di bagian finer grain itu cemented layernya kan lebih tebal itu, karena dia memang lebih favorable, yang nahan dia lebih banyak gitu kan, untuk empty pore-nya itu. Nah ini kembali ke diskusi kita tadi gitu ya, di dalam eksplorasi terus terang ini menjadi satu disadvantage ya. Sementasi ini kan menjadi satu disadvantage ya di dalam kualitas reservoir kita, karena dia reducing porosity, yang jelas no porosity at all di sini gitu ya, kecuali kita bisa fracturing, tapi fracture-nya pun nggak efektif di sini. Jadi connectivity-nya akan terhambat di sini. Nah, good news-nya adalah tidak semua volcanic reservoir kita punya ini. Jadi cemented layer itu hanya berkembang ketika volcanic clastic sediment kita itu dia once exposed. Nah, jadi bagaimana kita mendefine paleo environment gitu ya. Jadi dari deposition dari volcanic clastic kita ini menjadi salah satu clue untuk kita mengantisipasi kehadiran cemented layer seperti ini. Jadi kalau di submarine itu kalau lateral continuity dari cemented layer ini seberapa jauh? Kita belum pernah ketemu cemented layer di ketika dia berada di lingkungan subaqueous. Kalau di lingkungan subaqueous, ketika kita punya higher density seperti ini, ya dia seperti yang kita lihat di warung tebing tadi, di lokasi pertama parkiran kita tadi, itu clean, massive sand tanpa ada semen. Semen itu hanya berkembang di titik sini saja. Dan ini kalau kita lihat dia memang lebih muda, lebih atas daripada lokasi kita tadi. Nah, kayak gitu. Jadi kalau tadi kita sebut sebagai lower semilir gitu ya, ketika inisiasi dia diisi pengisian vulkaniknya. Nah, ini sudah middle to upper. Jadi ini sudah hampir selesai semilir vulkanik. Nanti di atas itu lokasi ketiga kelihatan ya, tebing sana, tebing Oro-Oro. Nah, setelah tebing Oro-Oro itu nanti kita akan punya full basaltic lava. Jadi itu sudah fase formasi ngelanggeran. Kan kalau kita lihat kan di sini ada yang berhenti nih. Iya. Yang ini ya. Ya. Ada nggak statistically berapa jauh sih? Jadi kita bisa misalnya aplikasikan misalnya di model gitu. Oh ini ada barrier gitu secara vertikal. Gitu. Oke. Artinya nih berapa jauh pelamparannya gitu ya? Secara statistik lebarnya berapa? Pelamparannya tebal sama. Iya. Unfortunately kita hanya punya satu outcrop untuk studi sementasi pada volcanic clastic di sini. Jadi ya kita hanya dari sana, dari warung itu sampai sini aja. Itu. Jadi memang hanya ini yang kita punya, dan case-nya itu di mana kita punya sementasi. Jadi dari banyak outcrop semilir yang punya cemented layer itu memang hanya di titik sini saja. Ya gitu. Dan ini yang nyambung paling cuma lesekan tempat dari situ sampai sini aja yang ada bukti lain. Mungkin iya, betul. Ada bukti panjang puluhan meter kali ya. Kalau panjang sekitar 100 meter dari sana ya. Dari warung sana sampai katakanlah tikungan ini nih. Karena habis itu sudah selesai dia. Sudah nggak ada. Itu 100 meter.
100 meter tuh itu. Iya. Panjang ya. Panjang 100 meter. Lebarnya nggak tahu sana. Nah, kesananya karena kalau dugaan kami kalau dia higher density dan hanya lokal itu dia seperti ngisi satu fan. Satu fan aja gitu kan. Jadi dia uncorrelable ke yang lain karena dia menjadi satu fan, distinctive fan doang di situ. Nah, di sini yang berkembang ininya layernya. Di bagian surface atau transisi gitu. Transisinya. Jadi kalau kita gambarkan itu gunung api kita somehow kalau kita punya marine gitu ya di sini. Nah, gunung api kita tuh sudah expose nih. Itu. Jadi ini ya. Nah, area kita tuh di sini nih. Tuh, Ini. Nah, ini lokasi kedua kita ya di sini. Jadi Yang pertama iya, ya, yang pertama kan dia masih submarine. Ya, nah ini kita sudah expose karena kita punya long strike ya, long strike dengan ini di ke arah timur kita punya coal develop inside semilir. Jadi kelihatannya semilirnya somehow dia sudah ke paralik ya, ke transisi. Jadi kelihatannya memang di bagian atas semilir ini kita sudah going landward gitu ya, artinya sudah mendangkal, meninggalkan bagian batial yang tipikal slope ataupun fan deposit yang tadi gitu. Nah, tapi geologi itu kan cyclic ya. Nah, nanti di lokasi ketiga kita ini berulang lagi fine grain turbidite gitu ya. Jadi kelihatannya somehow dia dipening lagi. Dipening lagi. Jadi ada diambil data biostratnya kayak yang di stasiun 1 nggak Pak? Kalau di sini belum, yang kita ambil yang ketiga nanti itu dan kembali ke batial. Sama kayak stasiun. Sama, tidak ada. Dan umur juga karena umur nano kan rentangnya lebih panjang ya. Jadi kita hanya punya rentang early Miocene aja. Berarti Pak Udin ada coal juga sih? Ada di long strike tapi di outcrop yang ini. Jadi pada upper semilir kita berkembang coal shale gitu. Apa semilir yang ini? Semilir, upper semilir. Younger. Ya, Atas lagi ya. Apartemen itu berarti lebih. kurang lebih ekuivalen sama ini. Jadi sudah upper part lah. Upper part karena nggak beda. Ini pun kan kita setelah tebing itu kan sudah ngelanggeran ya. Nah, kurang lebih sama. Iya. Coalnya bisa hidup di lingkungan vulkanik itu ya? Bisa Pak, ketika dia sudah abandon itu kan kita fluvial settingnya kan dominan. Nah, coal bisa berkembang di situ. banyak organik. Kayak nyawah di situ deh. Hutannya sudah berkembang, daerah tropis itu. Pak, ada dari teman-teman saintis lain yang hipotesisnya ini kan tadi yang dipegang post deposition, kan diagenesis ya. Ada yang punya pendapat yasin deposition? Ada. Yang punya pendapat diagenetic proses hanya satu. Ya kebetulan ikut teman-teman semua sekarang saya. Kalau teman-teman geologis yang lain di sini selalu menganggap ini sedimentary layer. Itu beda. Cuman ketika saya tunjukin tuh jelasin di depan. Itu motong load case-nya saya bilang. Load case itu no dispute. Ketika kita ketemu load case seperti ini adalah contact layer ini. Contact unit. Artinya ketika dia bisa motong berarti itu sudah diagenetic. Post depositional. Jadi tapi kenapa di atasnya dia ikut? Nah, tadi ini karena dia ketika proses diagenesis dia memang sudah horizontal kan posisinya, maka layer sementasi kalsit semennya kan juga akan layering juga. Dia akan ngikutin water table aja kan, semi horizontal. Jadi itu yang alasannya kenapa kita punya kemiripan inklinasi dengan beddingnya. Kalau nanti data biostrat menunjukkan dia punya bathymetrik yang sama persis dengan atau ekuivalen dengan yang stasiun pertama, tetap stick ke genesis proses. Kelihatannya ya, karena penjelasan ketika ini nabrak sama load case itu nggak bisa dijelaskan dengan scene depositional. Tapi nanti enhance kan berarti jauh dari water table dong. Betul. Dari materi water. Gimana dia bisa enhance jadi konsentrasi? Nah, berarti yang kita perlukan itu very long hiatus.
dari deep marine menjadi expose. Ada di tektonik historinya. Nah, iya. Kita tinggal mau nurunkan sea level mau berapa ratus meter kan? Karena tadi batial itu kan dia, katakanlah dia masih batial ya, 200. Begitu glasiasi kan 200 dapat. Ya, tapi ada korelasinya nggak dengan regional geologinya itu? Belum. Atau justasi? Belum. Ya. Maksudnya sekarang quarter gitu. Apa tuh? Sementasi Enggak. ya? Kalau saya menganggap ini Kalau misalkan tadi yang si Pak Robi bilang kalau bisa aja kan sekarang gitu. Oke, kalau sekarang itu problemnya adalah ini kita lihat nadir perspektif Pak ya. Kenapa dia following deep? Oh, katanya. Iya. Kalau dia sekarang kan harusnya dia nggak ngikut deep dong. Iya. Nyatanya dia ikut tilting, berarti kan prior tektonik, kurang lebih seperti itu. Iya. Iya, seperti itu sih. Jadi apa tuh? Oh, nggak apa-apa, memang harus di challenge. Ya. Karena memang di dalam belajar itu kalau kita kembali ke kaidah filsafat gitu kan, filsafat ilmu kan harus falsifikasi dulu. Nggak setuju dulu, nggak boleh setuju, harus nggak setuju dulu, baru ilmunya jalan. Biar berkenan ya, Pak. Betul. Jadi ilmu lahir karena ketidaksetujuan. Jadi coming for another perspective. Challenge. Debrid-nya tadi reservoir Varsies atau bukan, Pak? Yang mana? Debrid itu sebenarnya reservoir. Debrid bukan, non, karena dia poorly sorted dan greywacke. Jadi matnya banyak banget. Ya, gitu. Jadi nggak ideal. Gitu. Fauzan masih mau stay, Fauzan? Ada lagi? Teman-teman? Oke ya. Suasana semakin syahdu. Lokasi berikutnya lebih dekat ya. Jadi